الله 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 ما لنا مولى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. Salawatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamati, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al-muhaddithuna bi anna hadzal haditsa haditsun sahihun wa 'azimun wa jalilun wa karimun. Ikhwatul iman jama'atul salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Awalan waftitahan fi muhadaratina fi hadzal majlisil mubarak nahmatullah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu ala jami'i ni'amihi zahiran wa batinan wa khasatan nikmatal imani wal islami wal ihsan. Wa nusalli wa nusallimu alal habib sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, jamaah salat subuh yang sama-sama kita satu tujuan, satu keinginan, satu pengharapan, satu kehendak, satu tujuan yang kita ianya sama-sama kita di pagi hari ini ba'da salat subuhi. Setelah selepas daripada menunaikan salat subuh berjamaah, kita ingin setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keinginan permohonan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap kesulitan dimudahkan oleh Allah, setiap penyakit disembuhkan oleh Allah, dan kita sama-sama ingin keburukan wabah corona apapun ia bentuk virusnya mudah-mudahan Allah lenyapkan, Allah angkat dari alam semesta ini, dan wabil khusus tanah buminya orang-orang beriman, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini tajuk Maudu'ul Basi, pembahasan kita Bapak Ibu, yaitu berbicara, membahas, menguraikan tentang bagaimana kita menjadikan setiap ketaatan, aktiviti ibadah itu memiliki nilai pahala yang begitu banyak dan beraneka ragam. Artinya bahwa setiap ketaatan likulli ta'atin ajrun, bahwa kita sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setiap ketaatan, ibadah, kebaikan, al-hasanat, al-khair yang ia murni diniatkan karena keridhaan Allah, maka setiap ketaatan itu ada pahala yang Allah siapkan untuk pelakunya. Nah, akan tetapi di dalam beberapa keterangan bahwa ulama-ulama kita di manhaj akidah ahli sunnati wal jamaah hum ya'taqiduna, mereka meyakini dan mengimani bahwasanya pahala itu tidak hanya Allah siapkan setiap likulli ta'atin, tetapi bahkan
Satu ketaatan itu tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan pahala-pahala yang mutanawwi'atan, pahala yang begitu banyak dan beraneka ragam. Dan itu hanya dari satu ketaatan yang dilakukan oleh orang beriman. Jadi adanya ta'addudul ajri disababi ta'addudin niyatis sholihati. Jadi kaidah yang kita pakai adalah ta'addudul ajri, diberikannya kita oleh Allah beraneka ragam pahala itu bisa babi ta'addudin niyatin sholihatin inda awaliha. Saya tidak bicara konteks niat dalam konteks fikih, tetapi saya bicara konteks bagaimana setiap ibadah ketaatan kita ini ada pahala-pahala yang selain pahala ketaatan, tetapi ada pahala-pahala yang lain yang kita bawa, kita simpan menjadi khazinah, menjadi perbendaharaan amalia ketaatan kita. Nah, para ulama mengatakan pahala yang dimaksud dalam keterangan ini adalah ajrun niyah. Jadi ada ajrul amal, pahala yang Allah siapkan karena ketaatan, amal ketaatan itu sendiri, dan ada yang katakan ajrun niyah, pahala yang Allah tambahkan karena dari niat yang kita tunaikan. Jadi ada ajrul amal, pahala amal ketaatan. Kalau ibaratnya kita sholat, maka itu ajrus sholat, pahala yang Allah siapkan ketika kita melakukan sholat. Tetapi ketika kita sholat, ada niat-niat yang baik yang kita pasang ketika kita akan berangkat sampai di masjid ini. Maka karena niat itu dianggap niatan sholihatan, niat yang baik, maka Allah berikan pahala tambahan, ziyadatul ajri. Nah, pahala seperti ini namanya ajrun niyah. Jadi dalam keinginan pun Allah memberikan pahala, Pak. Makanya dalam satu hadis riwayat yang sahih, niyatul mu'mini khairun min amali. Bahkan dikatakan niatnya orang beriman itu lebih baik dibanding amaliyahnya. Artinya dibanding amal yang tidak diniatkan begitu. Jadi niat manzilatun niat fil amal, niat yang kita kehendaki, al-iradah nahwal fi'li, ketika kita akan melakukan perbuatan ibadah itu bahkan dianggap lebih baik dibandingkan orang beramal tetapi tidak punya tujuan di dalam amalnya. Baru niatnya doang, Pak. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi niatnya, tujuan yang diinginkan orang beriman dalam ketaatan itu bahkan sudah dicatat lebih baik dibanding seorang yang melakukan ketaatan tetapi sama sekali dia tidak punya tujuan, niat goyah di dalam amaliyahnya. Tapi kalau tiap saat cuma niat doang, nggak pernah amal, ya tentu menyedihkan, Pak. Ustadz, saya pagi ini niat sedekah insya Allah doang, tapi sedekahnya gak pernah keluar juga. Pak Ustadz, pagi ini saya ada niat dari kemarin ingin ngajak Pak Ustadz ke kedai kopi sarapan pagi. Saya tunggu-tunggu belum ada telepon juga nih. Jadi itu niat, dan itu sudah mendapat pahala. Cuman kalau niat doang gitu, yang nungguin ini yang capek, Pak. Tuh kapan telepon sayanya, kan begitu. Jadi niat yang baik, kullu niyatin sholihah, setiap niat yang baik itu walaha ajrun, dia memiliki pahala tersendiri, Pak. Makanya dari keterangan ini kita lihat sekarang, Pak, penjelasan ta'yid dari para ulama-ulama kita ketika menjelaskan tentang pentingnya ta'addudun niyati au min ahammiyati ta'addudin niyati fi sa'iri ta'ati. Jadi pentingnya membilang, pentingnya memperbanyak niat di dalam satu ketaatan supaya apa? Terjadinya ta'addudul ajri lil amali. Jadi supaya ada pahala yang berlimpah ruah, pahala yang berlipat-lipat, ada tadha'uful ajri, ada pahala yang digandakan oleh Allah karena sebab niat yang baik ketika kita melakukan ketaatan itu sendiri. Nah, kita lihat keterangan para ulama yang kami nukilkan dari beberapa kitab-kitab yang muktamad, termasuk penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian penjelasan Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 329. Kemudian kami juga menukil keterangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj ala Sharhi Sahih Muslim, yaitu di kitabnya juz 13 halaman 47. Kemudian ulama-ulama yang lain yang tidak bisa kami sebutkan
dalam rangka untuk melengkapi keterangan bahwa pentingnya menata niat, memperbanyak niat dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dalam setiap satu ketaatan yang kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak, saya tak minum. Bukanya udah 5 menit Pak. Tahu satu. Kalau kondisi dingin gini Pak, terus warnanya kuning, ada asapnya, itu saya juga cocok juga sebetulnya Pak. Enggak, ini hanya bercanda aja, tapi kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah juga. Enggak usah Mbak Nasihun, ini udah cukup insya Allah. Karena pengajian musim Omikron ini ya begini Pak suaranya, kadang nampak suara, kadang tidak, tapi alhamdulillah ini saya lihat Masya Allah sehat semuanya, amin. Karena saya pindah masjid dari masjid selama ditetapkan pandemi Omikron ini, banyak yang batuk, banyak yang belek. Saya itu kalau ngaji itu nahan batuk Pak sebetulnya. Apalagi kalau di live begini, ini paling nahan batuk sekali. Kenapa? Saya takutnya ada yang lihat tim gugus COVID gitu. Oh, target Ustadz ini keluar masjid langsung dibawa ke RSKI sana. Makanya saya batuk nanti setelah pengajian aja Pak. Baik, kita lanjutkan irtibatun niyatis sholihatil kasirah bi ujratin wa firatin. Korelasi hubungan niat yang baik yang diperbanyak oleh seseorang amil, pelaku amal ketaatan, bi ujratin wa firatin, terhadap balasan yang begitu beraneka ragam dari sisi Allah yang disiapkan oleh untuk pelaku amal tersebut. Waqalul ulama, para ulama sepakat mengatakan an-niyatu amruha azimun. Jadi perkara niat dalam setiap ketaatan ini itu merupakan perkara yang agung Pak. Saya tidak berbicara konteks kajian fikih, ini kajian bukan fikih, tetapi bagaimana targhib wa tarhib wa fadhailul a'mal, ada kekuatan di dalam setiap kita untuk mendulang pahala-pahala yang telah Allah siapkan kepada kita. Dan pahala itu bisa kita dapatkan karena kejelian dan kecerdasan seseorang beriman. Dan ini kalau ulama-ulama yang basirohnya tidak luar biasa Pak. Maka ulama-ulama yang bisa menjelaskan seperti ini dalam kitab-kitab mereka kan karena didukung basiroh, pandangan batiniahnya yang begitu tajam dan peka terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam satu kitab yang diberikan judul Kitabun Niyat yang saya jadikan rujukan pada pagi hari ini, yang ditulis oleh Sayyid Al-Habib Al-Idrus atau Sa'ad Al-Idrus Al-Yamani Al-Hadrami, salah satu cucu Nabi yang ulama masyhur di tanah Yaman, tepatnya di Hadramaut. Beliau menulis kitab namanya Kitabun Niyat, kitab satu bundel yang isinya cuman bagaimana cara berniat. Jadi bagaimana orang tuh berniat ketika sholat, bagaimana ketika berniat dalam ketika ia bersedekah, bagaimana dengan sedekahnya itu bukan hanya pahala sedekahnya doang, tapi ada pahala-pahala yang lain yang mengiringi sedekahnya, itu juga diajarkan. Bagaimana al-irtidad, bolak-baliknya seseorang dari rumah ke masjid, dari masjid balik lagi ke rumah setiap hari, khamsu awqat, 5 kali dalam sehari, fi kulli yaumin walilatin. Ini tidak hanya sholat berjamaah saja pahalanya, tapi juga bagaimana ada pahala-pahala yang lainnya yang mengiringi orang itu ketika melakukan aktivitas sholat 5 waktunya. Kita punya istri, punya keluarga, menunaikan nafkah, infak, nafkah untuk keluarga itu wajib. Tapi bagaimana saat Al-Idrus dalam kitabnya mengajarkan, menukil beberapa keterangan ulama-ulama yang masyhur, bagaimana umat Islam di dalam rumah tangganya tidak hanya mendapat pahala wajib ketika menafkahi keluarganya, tapi ada pahala-pahala qarinah yang menyertai di luar pahala wajib tadi Pak. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan, ngopi loh Pak, surbul qahwah. Itu kalau diniatkan ibadah itu ada 12 niat yang wajib dipahami oleh tukang ngopi Pak. Kita ngopi itu Pak, kalau kita ingin dalam ngopi itu ada nilai pahala, 12 niat yang wajib kita pasang. Itu juga dibahas oleh ulama kita. Mau ngopi di rumah atau di kedai kopi, sawa'un bisawa'illah kharaja wala ba'sa. Surbul qahwah Pak, ngopi itu Pak. Ternyata surbul qahwah itu min a'mali auliya. Wali-wali Allah tuh suka ngopi Pak.
Kenapa? Karena ngopi ini bisa menjadikan mata ini kuat untuk melek. Orang yang ahli ibadah itu memerlukan kekuatan mata supaya nggak ngantuk. Maka ngopi itu wasilah, sarana. Maka ngopi kalau niatnya untuk seperti itu, maka ada pahala yang Allah siapkan karena sebab ngopinya, Pak. Apalagi ngopinya ngajak saya, pahalanya double, Pak. Pak Ustadz, kapan kita ngopi? Oh, itu double, Pak. Pahala ngopi sama pahala traktir saya, gitu. Enggak, ini bercanda aja, Pak. Tapi kalau nanti ada yang ngajak, saya mau juga sebenarnya. Enggak, saya enggak minta, Pak. Enggak, bercanda aja, serius ini. Jadi ini korelasi, Pak. Setiap aktiviti ritualisme, kebiasaan dalam konteks ibadah keseharian, kalau kita pandai memasang niat, mengatur niat, menyempurnakan niat, menjadikan beraneka ragamnya niat dalam konteks niat yang baik, niatan sholihatan, wardul akhirah, ukhrawiyah. Selama niat-niat ini tujuannya akhirat, maka Allah akan berikan pahala-pahala. Tetapi kalau niatnya sudah niatul dunyawiyah, ini yang tak boleh, yang ini yang mubtilatul ujroh, yang membatalkan pahala, Pak. Tapi selama niat-niat ini niat yang kaitannya alaqah hubungannya dengan niat akhirat, maka Allah akan mengabulkan setiap niat-niat itu, Pak, dengan pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Maka dikatakan perkara niat ini perkara yang besar, Pak. Perkara yang agung. Wahiyya ruhul a'mali, bahkan dikatakan niat itu ibarat ar-ruh indal jasad. Jadi ini tamsil, perumpamaan. Manusia itu dikatakan hidup ketika ada nyawanya, Pak. Nah, ketika dia hidup ada nyawanya, maka dia akan bisa berbuat sesuatu, beraktiviti. Maka dikatakan orang itu ada manfaat. Ketaatan, amal perbuatan, apakah dia mahdhah, amalan pokok, minal wajibat, baik itu yang wajib, al masnunah atau yang sunnah, mustahabatan wa masnunatan, ketika tidak diawali dengan niat, tidak disertai niat, maka ibarat seperti manusia punya tubuh tetapi tidak ada nyawanya, Pak. Wahiyya ruhul a'mal, manzilatun niat indal amal. Jadi kedudukan niat di dalam ketaatan amal ibadah itu seperti tubuh dengan nyawa. Kalau nyawa ini sudah tidak ada, maka tubuh ini tidak berfungsi. Maka ketaatan yang tidak disertakan niat itu, maka ketaatan itu tidak ada manfaat. La syai'a indallahi tabaraka wa ta'ala, maka ia tidak dianggap satu ketaatan. Karena hatinya sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini awal-awal kami buka pengajian di sini waktu kita masih mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis pertama kali kita bahas. Tapi pada waktu itu kami tidak membahas tentang taat dunia, tetapi min ahamiyatin niyahnya, pentingnya mendudukkan niat dalam ketaatan. Kalau sekarang kita bahas adalah taat dunia, memperbanyak niat yang banyak, yang baik dalam satu ketaatan. Untuk apa? Liyahsulalaha, agar dalam ketaatan yang satu itu ada pahala-pahala yang banyak yang akan Allah berikan kepada kita. Wan niyatu mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah hati. Ini sudah kita bahas, maka kita lewati. Sekarang kita lihat keterangan waqala An-Nawawi. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i, beliau pernah mengatakan dengan panjang lebar dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa qala An-Nawawi rahmatullahi alaihi, ajma'al muslimuna ala idhami mauqi'i hadzal hadis. Beliau ketika mengomentari hadis al-a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang niat dan tujukan ketika dia melakukan perbuatan. Dan ulama sepakat, Pak, bahwa hadis Nabi, hadis niat itu merupakan hadis yang memiliki kedudukan yang agung. Wa qala jamaahirul ulama min ahli al-arabiyyati wal usuli wa ghairuhum, wa amma lafdhu innama mawdu'atun lil hasri. Jadi innama ini adatul hasri. Kalau dalam ilmu balaghah ini membatasi, pembatasan, tahsis, pengkhususan. Artinya kalau ada innama itu berarti hanyalah dia. Innamal a'malu berarti hanya yang diniatkanlah dikatakan amal itu diterima.
Innama ya'muru masajidallah, dan hanyalah mereka orang-orang yang dikatakan boleh memakmurkan masjid. Ada innama, man amana billah, dari orang-orang yang beriman. Selain itu tak layak memakmurkan masjid karena ada kalimat innama. Jadi setiap bahasa Arab kok ada innama itu adatul hasri namanya. Jadi Allah membatasi konteks apa yang disampaikannya. Nah, kemudian innamal a'mala tuhsabu biniyatin. Sebuah ketaatan itu akan dihitung sesuai dengan niat, Pak. Ini Imam Nawawi loh, Pak. Abu Zakaria As-Syafi'i, ulama yang lahir di kota Nawa, Damaskus, Syria. Makomnya juga masih di sana, Pak. Nah, wala tuhsabu idza kanat bila niyatin. Semua madhab ulama sepakat tidaklah dihitung amal itu satu amal ketika tidak disertakan niat, idza kanat bila niyatin. Jadi setiap ketaatan tidak menjadi satu ketaatan kecuali ia mendatangkan niat sebagai ketaatan, Pak. Contoh orang wudu, kalau tidak diniatkan wudu maka amal itu bukan dikatakan wudu, tetapi hanya dikatakan mendinginkan badan atau nyuci muka. Maka dikatakan oleh para ulama ini menjadi satu perkara penting ketika kita memperbaiki niat kita. Yang kedua, saya nukilkan perkataan penjelasan ulama di madhab Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau ulama masyhur, ulama madhab Hambali, termasuk ulama mutaakhirin, masyhurun bi kutubi, masyhur karena kitab-kitab beliau yang fenomenal. Termasuk beliau punya kitab yang luar biasa yang dijadikan rujukan dalam tasfiyatun nafas atau tazkiyah, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam ala khamsina hadisan. Ketika beliau mensarah menguraikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, beliau juga punya kitab Fathul Bari, walaupun tidak sampai selesai. Sampai juz 10 beliau kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai selesai kitab itu sama dengan kitabnya Al-Hafidz Ibnul Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ketika menguraikan kitab Sahih Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis dengan kitab yang sama, mensarah menguraikan kitab hadis Jami' Sahih Al-Bukhari dengan nama Fathul Bari. Cuman belum sampai selesai Allah sudah mewafatkan beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan wafiratan hasanatan wafiratan kepada beliau Al-Imam Al-Alamah Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau adalah ulama yang masyhur di zamannya. Apa perkataan beliau ketika menjelaskan mengenai pentingnya memasang niat dan memperbanyak niat? Maka beliau mengatakan fa'inal jumlatal ula dalat ala anna sholahal amali wa fasadahu bihasabin niyatil muqtadiyati liijadi. Sepakat ulama di madhab Hambali dan ulama-ulama di madhab yang lainnya yang kami ketahui, kata beliau, bahwa sebuah amal itu dihitung sebagai amal yang baik itu mu'allaq, tergantung niatnya. Apakah amal itu dikatakan rusak, tidak ada nilai pahala sedikit pun, itu juga bihasabin niyat, tergantung daripada pelaku amal itu menetapkan niatnya. Kalau niatnya benar maka amal itu benar, kalau niatnya baik maka amal itu menjadi baik. Kalau niatnya salah dia akan diberikan oleh Allah kesalahan juga. Orang yang berniat kebaikan dalam ketaatannya maka Allah balas dengan kebaikan. Maka orang yang berniat keburukan dalam amalnya maka Allah akan balas dengan keburukan. Ini hasabun niyah namanya, Pak. Dan ini beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim dan yang lain dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, tepatnya di juz 3 halaman 91, Pak. Pentingnya memperbaiki dan memperbanyak niat. Kemudian yang ketiga, mengenai seputar taat di dunia. Kita lihat perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz 4 halamannya 300-an lebih atau 370-371. Waqala Al-Ghazali As-Syafi'i, di madhab Syafi'i Al-Imam Al-Ghazali mengatakan at-ta'atu, ketaatan-ketaatan, amal ibadah, murtabitatun bin niyati fi asli sihatiha. Jadi ketaatan yang kita lakukan, sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib Ramadan, puasa nadar, sedekah, zakat, haji, umroh,
nafkah al-ahliyah, memberikan nafkah keluarga, orang tua yang sudah udzur, anak, tanggung jawab. Ini semua bentuk ketaatan. Nah, beliau berkatakan semua itu murtabitatun binniat, Pak. Hasil dari ketaatan itu tergantung dari niat ketika orang itu melakukan amal ketaatan itu. Dalam konteks apa? Fis asli sihatiha, di dalam keabsahannya yang pertama. Dikatakan niat itu menjadikan satu penentu amal ketika amal itu diberikan niat dan niat itu benar. Wa tadha'u fi ajriha, bahkan pahala yang berlimpah ruah itu akan Allah berikan selama kapan? Ketika niatnya juga banyak, ketika orang itu melakukan ketaatan. Wa fi tadha'u fi fadliha wa amal aslu. Beliau mengatakan begini, Pak. Saya bacakan redaksinya dari kitab Ihya Ulumuddin. Wa amal aslu fa huwa ayyan wiya biha ibadatullahi ta'ala la ghaira. Niat yang pertama, ini niat pokoknya, Pak. Jadi dalam niat itu ada an-niyat al-asliyah, ada an-niyat al-furu'iyah. Jadi ada niat pokok, ada niat yang sifatnya cabang. Far'un niyah, aslun niyah, far'un niyah. Nah, al-Imam al-Ghazali wa amal aslu aslun niyah. Semua ibadah itu niat pokoknya lillahi ta'ala. Itu yang wajib pertama, Pak. Makanya usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi. Itu wajib, Pak. Lillahi. Bukan hanya sekedar an-nutku, tetapi al-i'tiqad wan nutku. Dalam hati juga mengatakan, saya sholat ya Allah 2 rakaat hanya karena Engkau. Ini namanya aslun niyah. La khilafah bainal ulama, yang ulama tidak berselisih dalam masalah ini, Pak. Jadi ini yang menjadikan sebab di mana pahala itu diberikan oleh Allah. Ketika seseorang melakukan ketaatan, yang ketaatan itu diniatkan lillahi ta'ala, la ghaira, bukan karena selain Allah. Bukan karena talabul jahi wal mahmudati bainal qaum. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena dielu-elukan oleh kaumnya, bukan litolabir riyasati bainan nas, bukan karena ingin diberikan kedudukan oleh kaumnya, bukan. Selama konteksnya lillahi ta'ala, maka ini dikatakan aslun niyah. Jadi pastikan ibadah itu ada pokok niat lillahi ta'ala. Nah, setelah aslun niyah baru far'un niyah, cabang-cabangnya niat yang akan menambahkan pahala setelah niat karena Allah tadi, Pak. Maka ini disebutkan wa amma tadha'uful fadli wa bi kasratin niyatil hasanah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat karena apa? Bi ta'addudin niyatin hasanatin. Karena sebab adanya orang itu menambahkan niatnya yang beraneka ragam berbentuknya. Dan inilah yang menjadikan Allah menambahkan pahala selain pahala yang pokok karena dianya tadi, karena Allahnya tadi. Maka itu pahala pokok. Nah, selain itu ada pahala cabang daripada niat yang kita pasang, karena niat itu baik di hadapan Allah dan beraneka ragam niat dan keinginan ketika kita melakukan amal ibadah. Wa qala al-Ghazali fa inna ta'atal wahidata yumkinu ayyan biha khairatin katsirah. Beliau mengatakan begini, Pak. Karena ketetapan konsensus ulama ini sudah jelas, beliau mengatakan sesungguhnya fa inna ta'atal wahidata, maka sesungguhnya ketaatan yang satu aja, contohnya yumkinu, amkana yumkinu, memungkinkan, bahkan sangat memungkinkan ayyan wiya fa'iluha aw sahibuha, maka sangat memungkinkan untuk bagi orang yang melakukan ketaatan yang satu tadi berniat dia dengan ketaatan tuh khairatin katsiratan, meniatkan dengan niat-niat yang baik yang lebih dari hanya satu niat. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali, fayakunu lahu bikulli niyatin sawabun, maka ulama sepakat
dengan niat satu niat saja, maka setiap satu niat ada satu pahala. Ada 2 niat 2 pahala. Dia pasang 3 niat ada 3 pahala. Ada 4 niat maka 4 pahala. Idz kullu wahidatin minha hasanatun summa tudha'afu kullu hasanatin asra amsalihha. Jadi setiap satu niat 1 pahala. Nah, setiap 1 pahala Allah lipatkan lagi asra amsalihha, 10 kali lipat. Ini kamusnya, hitung-hitungan matematikanya akhirat, Pak. Jadi kita niat 1, dapat 1 pahala niat, terus dilipatkan gandakan lagi oleh Allah. Tudha'afu kullu hasanatin asra amsalihha, 10 kali lipat lagi. Jadi berapa? 1 kali 10 10, kalau 4 niat 40, Pak. Belum niat pokoknya tadi lillahi ta'alanya. Nah, kemudian seperti apa cara belajar li ta'addudin niat, mempraktekkan cara memperbanyak niat. Nah, saya ambilkan 1 bab contoh 1 pasal saja, Pak. Karena di sini banyak bab, ada kurang lebih 79 bab niat dalam 79 amal. Saya contohkan, Pak. Ta'addudul ajri bi ta'addudin niyatis sholihati fil masjid. Karena kita ini orang ahli masjid, Pak. Kita ini dikatakan ahlul masjid, ahlullah. Dalam satu riwayat, wa fi ba'di riwayatin, Nabi pernah mengatakan walillahi ahlun fil ardi. Mafhumnya begitu. Jadi Allah itu punya keluarga di bumi, Pak. Bukan artinya Allah itu beranak, tidak. Surah Al-Ikhlas wajib kita pegang, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya keluarga itu adalah, kalau dikatakan keluarganya Allah itu kekasihnya Allah. Jadi walillahi ahlun fil ardi, Allah itu memiliki kekasih-kekasih yang Allah letakkan di buminya. Yang pertama ahlul Quran, orang yang ahli Quran. Siapakah ahlul Quran? Yaitu mereka yang senantiasa yaqra'ul Quran, yahfadzul Quran, ya'maluna bil Quran. Mereka adalah orang-orang dikatakan ahli Quran itu orang yang selalu membaca Quran, orang yang selalu mengamalkan kandungan Al-Quran, orang yang berusaha menghafalkan isi Al-Quran, orang yang selalu menjaga kemurnian Al-Quran, kesucian Al-Quran. Ini dikatakan ahlul Quran. Wa ahlul Quran huwa ahlullah. Nah, selain ahlul Quran, wa fi ba'di riwayatin sahihatin, ahlullahi, ahlunya Allah di dunia ini adalah ahlul masjid. Jadi ahli masjid ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, Pak. Nah, kita ini ahlu masjid. Kenapa dikatakan ahlul masjid? Karena bolak-balik al-irtidad. Setiap hari 5 waktu kita bolak-balik, pulang pergi PP, Pak, tuwe. Subuh berangkat lagi, pulang lagi, menjelang tengah hari duhur balik lagi, pulang lagi, menjelang asar pergi lagi, balik lagi. Ini al-irtidad. PP, Pak, pulang pergi. Adhab warujuk, dahab rujuk, bolak-balik. Kalau dalam bahasa Singapura Batam itu tuwe. Kalau beli tiket tuwe, PP, Pak, maksudnya PP. Ya, soalnya PP, pergi balik, balik pergi lagi. Itu dikatakan ahlul masjid. Ada kalimat dikatakan ahlus sa'adah. Berarti dia orang yang dikatakan orang yang mendapatkan kebahagiaan. 313 sahabat Nabi yang perang Badar itu dikatakan ahlul badri. Berarti orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu Nabi sebut hum ahlul badri. Mereka ini sahabatku yang dikatakan ahlul badr, yang dijamin madmunah bidukhul jannati bila hisabin wala iqab, yang dijamin masuk surga tanpa ditanya terlebih dahulu oleh Allah. Ini ahlul badr. Ahlul badr itu orang yang pernah ikut perang Badar. Nah, ahlul masjid orang yang setiap saat dia bolak-balik ke masjidnya. Kalau cuma sekali belum dikatakan ahli, Pak. Nah, kita ini ahlul masjid, Pak. Nah, supaya amalan masjid ini ada ajrun mutawafirun, ajrun azim, ajrun katsir, maka ulama mengatakan hendaknya fa'ala kullin, orang-orang yang ahli masjid tadi fa'alaihim bi ta'addudin niyati, maka dia hendaknya memperbanyak niat ketika dia bolak-balik ke masjidnya, memperbanyak niat ketika dalam konteks ia duduk di masjidnya. Supaya apa? Ketika dia pulang membawa bukan hanya pahala lillahi ta'ala, tapi juga ada pahala-pahala yang luar biasa yang Allah akan hadiahkan kepada mereka. Dan Al-Imam Al-Habib As-Said Maulana Sa'ad
Al-Alaidrus Al-Hadrami, beliau mengatakan ada kurang lebih 21 niat, Pak, yang wajib dipahami oleh ahli masjid. 21, Pak. 21 niat ini, fa'alaihi, maka atas mereka ahli masjid, ayya'rifahu au ya'rifaha, dia harus dipahami perkara ini supaya apa? Ada ta'adudul ajri. Nah, kita lihat kemudian yang pertama, paling tidak contohnya saja, Pak. Bismillah. Pak Haji, sarapannya udah dihidang, Pak. Kalau dihidang, ceramah saya makruh. Supaya nggak makruh, langsung aja tanya jawab ya. Ini serius, udah dihidang. Jadi satu, Pak, saya singkat-singkat aja, Pak, nggak perlu saya jelaskan secara terperinci karena kita setiap bulan pertemuan materi biar update. Karena yang sering WA saya itu minta update materi, Pak. Nggak tahu yang mana yang sering WA saya itu. Tahu nomornya, tak tahu orangnya nih masalahnya, Pak. Berarti nomor misterius. Jadi WA tiap bulan, tapi saya kadang tak perhatikan wajah yang WA itu. Tapi mudah-mudahan yang selalu WA saya ini panjang umur nih. Rezekinya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak. Ini alhamdulillah, masya Allah. Jangan diaminkan lagi. Besok istrinya dengar, tengok nih, abang nih tak usah ke majelis, tak usah dengan ustadz itu. Nah, bahaya. Mudah-mudahan satu istri yang penting soleha. Pokoknya kalau ketua masjid masih satu istri, jangan 2 istri. Barometernya ketua masjid. Tapi kalau ketua masjid kok istrinya cuma 1, itu cemen loh, Pak. Ini serius ini. Masa public figure istrinya 1. Saya ini kalau nggak malu 2 loh, Pak. Cuman malu aja sama nenek-nenek. Nggak, ini bercanda aja, ibu nanti besok bulan depan aku tak mau lagi lah ngaji sama ustadz itu, provokator. Enggak lah, ini bercanda aja. Insya Allah semuanya yang hadir ini saya doakan istrinya 1 semua. Yang penting soleha, 1 di Marpila, 1 di Taman Raya, 1 di Botani, kan begitu, Pak. Ya, manggut sampean. Ini ada niat tapi tak ada keberanian. Saya berani, Pak, cuman istri lebih berani, maka tak berani saya. Baik, yang pertama, awaluha ayya'taqida annahu baitullah. Jadi yakini, Pak, bahwa masjid itu baitullah. Ada baitullahi al-haram, ada baitullahi ghairal haram. Rumah Allah yang pertama yang diagungkan al-haram, Mekah, jelas tempatnya. Yang ghairul haram, yang tidak, yang di bawahnya, maksudnya di bawah Masjidil Haram itu semua masjid, termasuk Al-Mutmainah. Ini baitullah. Jadi kalau bicara konteks masjid, kita punya i'tiqad, niatkan bahwa itu adalah rumahnya Allah. Wa anna dakhilahu zairullah. Dan orang yang memasuki masjid Allah berarti hakikatnya dia sedang mengunjungi Allah. Contoh, ini analogi, Pak. Ulama yang membuat. Saya punya tempat tinggal di Taman Raya Blok LQ6. LQ6, Pak. LQ5 pun 6 ya, saya sendiri malah lupa. LQ6 kalau masalah. Kalau Bapak pengen silaturahmi silahkan, Pak. Bawa ayam potong pun tak masalah juga. Ini umpamanya LQ6 tahap 4 etap 5. Itu berarti rumah saya, Baitul Ustadz itu. Oh, itu rumahnya Pak Ustadz. Berarti orang yang datang itu pasti ziarah, silaturahmi, mengunjungi pemilik rumah. Jadi kalau ada orang yang datang ke masjid karena hakikatnya masjid ini baitullah, berarti zairon lillah, dia sedang mengunjungi Allah. Tapi tak boleh meyakini Allah di dalam masjid itu, karena Allah itu layak taju ilal makan. Allah tidak memerlukan tempat. Hakikatnya seakan-akan dia sedang mengunjungi pemilik masjid. Nah, kemudian fayaksidu bihi ziyarata maulah, roja'an lima wa'adahu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini diniatkan semata karena mengikuti apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fil masjidi faqad zarallaha ta'ala wa haqa 'alal mazuri ayyukrima zairah. Ini hadis sahih
Nabi pernah bersabda, barang siapa yang duduk di dalam masjid, maka benar-benar sesungguhnya dia telah bersilaturahmi, dia sedang mengunjungi Allah, dan haknya orang yang dikunjungi itu memuliakan yang mengunjungi, Pak. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah, kunjungi rumah Allah. Jadi kalau kita mau ke masjid, tidak hanya mau sholat 5 waktu berjamaah, tapi niatkan, saya ingin mendapatkan kemuliaan dengan mengunjungi rumah Allah. Satu, itu niat, Pak. Dan ini sahih, karena hadisnya sahih, man qa'ada fil masjidi faqad zarallaha tabaraka wa ta'ala wa haqqan 'alal mazuri, atau wa haqqan 'alal mazuri ayyukrima zairah, akrama yukrimu, memuliakan. Jadi orang yang masuk masjid, maka dia tamunya Allah, Pak. Dan Allah akan memuliakan setiap tamu-tamunya. Maka niatkan, saya ini kalau masih masuk masjid, maka kita ini duyufullah. Sama ketika kita dipanggil oleh Allah di Baitul Haram, apa sebutannya? Duyufullah, duyufur rahman, ahlan bik, marhaban ya ayyuhad duyufallah, duyufallah, tamunya Allah. Jadi tidak hanya Baitul Haram, Ka'bah al-Musharrafah, di masjid-masjid yang lain, kita ini hakikatnya tamunya Allah, zairullah. Wa haqqul mazur ayyukim zair. Jadi orang yang bertamu untuk menjumpai Allah Tuhannya, maka Allah akan memuliakannya, Pak. Dan kita sebagai tamu pun harus punya etika memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu pahala. Jadi setiap hari 5 waktu kita ini menjadi tamunya Allah, Pak. Duyufullah wa duyufur rahman. Jadi bagaimana kalau kita ini tamu? Bawa etika adab sebagai seorang tamu dan berniat dimuliakan oleh pemilik rumah yang kita bersilaturahmi berkunjung di dalamnya. Kalau masjid Baitullah, berarti kita ingin mendapat kemuliaan dari pemilik masjid, Pak. Ini niatkan, Pak. Dan itu satu pahala bittifaqil ulama. Nah yang kedua, wasanyuha ayyan tadhira sholata ba'da sholat, al-irtibat. Nabi SAW pernah menjelaskan, wa hadzal hadisu haditsun shahih alladzi mafhumuh, yang mafhumnya begini, Pak. Ketika seseorang yartabi itu minas sholati ila sholat, fahuwa karribat, ribat. Orang yang duduk setelah sholat menunggu sholat berikutnya, itu dikatakan arribat. Mengikat satu sholat dengan sholat yang lainnya, ini termasuk satu perjuangan. Imsakun nafas, menahan diri untuk tidak menyibukkan diri dengan aktivitas selain ibadah. Maka Nabi sebutkan arribat, seperti pahalanya pasukan yang berjihad di tepi satu negara untuk mempertahankan negaranya dan menjaga keamanan warganya. Itu jihad, dan itu pahalanya sama dengan pahala orang yang duduk di sholat subuh begini terus tidak pulang, duduk di masjid mendengarkan majelis terus nunggu sholat isyraq, menyambungkan sholat subuh dengan sholat sunnah isyraq, itu pahalanya seperti pahala jihad. Arribat. Sahih, Pak. Niatkan, Pak. Jadi ketika kita duduk begini, ya Allah, saya duduk setelah sholat subuh ini semata karena hamba ingin menunaikan dan mendapat keutamaan sholat sunnah isyraq. Loh, itu pahalanya bukan pahala suluk aja, Pak. Yang Allah berikan bukan hanya pahala hajjat wa umratan tamaman. Bukan hanya pahala haji umrah yang sempurna, tapi Allah juga memberikan pahala jihad. Karena Nabi sebutkan arribat. Jadi selama kita tadi habis salam subuh, zikir sebentar, nanti sampai kemudian duduk kita keluar setelah sholat sunnah 2 rakaat, maka selama itu Allah memberikan mengalir nih pahala ujratu jihadi fisabilillah, pahala berjihad di jalan Allah, Pak. Jadi kita ini kalau kita pasang niat, ada pahala niatnya, Pak. Tapi kalau kita tidak pasang niat, maka pahala pokok saja yang Allah siapkan. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Makanya pasang niat, Pak. Ya Allah, saya tidak pulang ini, ya Allah, hamba pengen dapat keutamaan duduk di masjid. Satu, ziarah, dapat pahala kemuliaan, niatnya mengunjungi rumah Allah. Yang kedua, duduknya diniatkan semata karena ingin menyambungkan sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Cuman kalau sholat subuh sama sholat duhur jangan pula disambungkan. Maksudnya hatinya yang disambungkan, orangnya kagak usah
Ini salah paham pula hamba Allah ini. Habis subuh dia tak pulang. Istri ngamuk-ngamuk, "Bang, kok tak pulang Kak? Ustaz bilang aku diperintahkan oleh Rasul untuk menyambungkan sholat dengan sholat." Tak kerja lagi hamba Allah itu. Duduk menong aja di masjid, Pak. Pak Long, apa pasal? Nunggu sholat dulu, Ustaz. Itu yang tak boleh, Pak. Ini salah paham namanya. Jadi ar-ribat itu hatinya ada alaqah digantungkan dengan niatnya, ya Allah dengan sholat subuh ini berikan hamba kekuatan untuk nanti duhur hamba mampu mendatangkan diri hamba untuk sholat duhur. Itu ar-ribat, irtibat, sifatnya al-irtibat ar-ruhiyah. Jadi kalau jasadnya tidak bisa menunggu, maka ruhaninya, Pak. Tapi kalau sholatnya pendek, bainal maghrib wal isya, maka ini dianjurkan. Habis maghrib kalau tak ada keperluan nggak usah pulang, duduk dulu wirid, dzikir, baca Quran. Kalau syukur-syukur ada pengajian, kita simak dulu pengajian. Nah, sholat isya sekaligus nanti baru pulang. Ini termasuk ar-ribat juga. Termasuk subuh seperti ini, Pak. Nanti kita nunggu sholat isra, ada pahala haji dan umroh, sekaligus pahala duduk kita ini ka ujrati fisabilillah, seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Karena hadisnya sahih. Jadi kalau kita semua kaji nih, Pak, kita amalkan. Lu pulang dari masjid itu kita mbak pahala doyong-doyong, Pak, doyong-doyong, mengkrek-mengkrek nek cara nggonku, Pak. Mengkrek-mengkrek itu bahasa Indonesianya apa? Ya, Pak, kalau bawa beban itu sampai unduk itu. Itu kalau coba bahasa Indonesia. Terseok-seok tuh, Pak. Nek cara nggonku iki sampai mengkrek-mengkrek, nek wong Pati ngomong doyong-doyong, pelakunya sampai doyong-doyong, kaboten amal gitu, Pak. Saking banyaknya niat yang baik, maka saking banyaknya pahala, ibarat pahala itu diidharkan oleh Allah, maka orang itu kagak mampu mbak pahala cuman sekali doang. Apalagi mukarrarah, miraran, berulang-ulang setiap dia beribadah seperti itu dia pasang niatnya. Dan itu ada 21 niat, ini baru 2, Pak. Ini kalau saya sampaikan semuanya tak cukup juga di waktu saya ini, Pak. Yang ketiga, wasali suha. At-tarahubu bikafis sam'i wal basari wal a'dha'i anil harakati wat taraddudati fa inal i'tikafa kafun wa huwa fi makna sumi wa huwa nau'u tarahubi. Jadi yang ketiga at-tarahub. Jadi tarohaba ya tarohabu tarohuban. Orang yang duduk di masjid niatkan, Pak, al-imsak wal i'tikaf. Jangan sampai kita tidak ada niatul i'tikaf. Jadi ketika masuk nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dalam hati langkahkan kaki kanan, masuk, kemudian duduk. Ini pahala selama kita sholat, kita ngaji, kita duduk, berdiri, berjalan, baca Quran, ngaji seperti ini, maka ada ajrul i'tikaf, maka pahala i'tikaf itu mengalir terus sampai kita keluar hatal khurud, sampai kita keluar dari masjid ini, Pak. Dan niatkan dalam iktikaf juga niatu kafis sam'i wal basar. Ya Allah, saya ini kalau di rumah mendengarkan sesuatu yang baik saja itu sulit. Kadang ada suara-suara yang sifatnya itu engkau haramkan. Ada telinga hamba mendengarkan sesuatu yang engkau cegah. Kadang mata ini sulit, ya Allah, untuk melihat hal-hal yang paling baik di hadapan engkau. Kadang mata ini juga bisa melihat hal-hal bahkan yang engkau haramkan. Hamba datang ke masjid semata karena hamba ingin menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, pikiran. Semua hamba ingin semata karena agar terjaga dari kemaksiatan. Itu pahala. Namanya khirsul jasadi wan nafas an jamil ma'as. Menahan diri dari kemaksiatan itu satu pahala. Masuk masjid, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya masuk masjid ini terjaga diri hamba dari kemaksiatan. Itu pahala sendiri, Pak. Makanya jarang terjadi kemaksiatan di masjid itu nggak ada, Pak. Mana ada orang buka aurat di masjid? Nggak ada, Pak. Semuanya tertutup, pakai mukena, perempuannya, laki-lakinya sempurna auratnya. Nggak ada orang bergaduh di masjid, kampleng-kampleng renek, Pak. Dan itu adanya di tepi jalan. Makanya masjid ini al-makan likafil ma'as, untuk tempat spesial untuk menjaga diri dari sebuah bentuk pencegahan, preventif dari kemaksiatan, Pak. Tapi niatkan kalau sudah ke masjid, ya Allah, dengan ke masjid rumah engkau, hamba berniat, hamba ingin berusaha menjaga diri dari semua dosa dan kemurkaan. Jaga pandangan. Kalau di masjid gak ada melihat yang haram. Jaga pendengaran. Di masjid gak akan mendengarkan sesuatu yang haram. Jaga pikiran. Kalau udah di masjid pasti akhirat yang dipikir. Ini ada pahalanya sendiri, Pak. Namanya ajrun niyah, pahala niat. Ini yang ketiga. Yang keempat dan ini yang terakhir. Udah suruh. Tambuh cik lego.
Warabi'uha uquful hami Allah. Kita ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya agar ada koneksitas, Pak. At-ta'alluq, ta'alluqul qalbi lillah, menggantungkan arroja, pengharapan, keinginan, tujuan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada himmah, menginginkan Allah fi kulli awqat, di dalam setiap waktu, fi kulli ahyan, dalam kondisi mana dimanapun, fi kulli ahwal, dimanapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun. Dan itu belajarnya dimulai dari masjid, Pak. Maka orang yang sudah masuk masjid yang ada Allah, 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 dan hanya Allah. Kalau sudah masuk masjid, Allah yang aku inginkan. Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Makanya dianjurkan sunnah membaca doa Allahumma anta rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkau lah yang aku kehendaki, keridhoanmu yang aku inginkan. Ini artinya himmah. Jadi orang kalau di masjid itu hendaknya fokus kepada Allah gitu. Jangan sampai di masjid masih fokus li ghairillah. Di masjid masih membicarakan dunia, di masjid masih ada transaksi-transaksi perniagaan, di masjid ada perbicaraan yang sia-sia. Ini niatnya kalau tidak diniatkan dari awal, maka ada al-khata' indal qu'ud fil masjid. Ada kesalahan-kesalahan ketika kita berada di dalam masjid ini, Pak. Maka ini niat yang keempat, yaitu uquful hami Allah, agar himmah kita ini senantiasa berkekekalan hanya ingin kepada Allah dan mengendaki Allah dan connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau sudah kita bawa keluar masjid, nanti sepanjang jalan itu ingatnya Allah, ridhonya Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, syukur kepada Allah. Sampai rumah ketuk pintu, assalamualaikum, buka pintu, nengok istri, ingat Allah, ya Allah, engkau maha agung, engkau telah anugerahkan kepada hamba istri yang paling solehah. Nengok anak, ingat Allah lagi. Nengok makanan udah siap, ingat Allah lagi. Ini berawal dari uquful hami fil masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini pentingnya niat yang baik, menjadikan karakteristik yang baik, pahala yang banyak, dan ada ruh yang bertambah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu syuruk, kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat, dan saya tidak buka tanya jawab, Pak, karena waktunya sudah habis. Tidak ada lagi waktu untuk tanya jawab. Kita lanjutkan nanti di majelis samping masjid, di teras itu juga majelis juga, Pak. Bapak yang mau bertanya nanti boleh bertanya, kita sambil sarapan pagi. Nek cara wong wong Tegal gendu-gendu rasa. Tahu Pak gendu-gendu rasa? Omong-ngomong tapi ada manfaat gitu. Jadi ngopi ngobrol santai tapi ada menyentuh di hati gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.